Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan cara konfigurasi virtual private server menggunakan WordPress ya di Debian 9. Ya, kita mempraktekkannya ini tidak ada akses internet. Ya, tidak harus ada akses internet, bisa praktek secara offline. Nah, sebelumnya kita harus sudah menyiapkan file pendukung untuk konfigurasi WordPress tersebut, yaitu ini file WordPress-nya. File WordPress-nya yang sudah kita download. Kemudian ada WinSCP, ini untuk mengcopy file WordPress ini ke dalam virtual Debian 9 kita. Jadi dua file ini sudah kita siapkan sebelumnya. Kita langsung aja jalankan VirtualBox kita. Kemudian dari tools kita import file Debian yang sudah kita install sebelumnya. Ya. Yang ini Debian 9, ini kita import. Terlebih dahulu saya Ctrl C, Ctrl V dipastikan biar aslinya tidak rusak, masih asli ya. Nah, ini kita ganti namanya yaitu VPS. Nah, kemudian kita open, next, dan finish. Nah, kita udah selesai mengimport Debian yang sudah pernah kita backup ya. Ini Debiannya masih fresh ya. Langkah selanjutnya kita setting dulu. Boleh kita ganti namanya biar gampang, VPS. Pada bagian network, nah kita hanya menggunakan satu port saja, yaitu nanti Debian kita, virtual Debian kita akan terkoneksi ke komputer kita ini, yaitu komputer host kita ini ya. Nah, jadi di adapter 1 kita pilih host only adapter. Kemudian advance-nya kita allow all kan. Kalau sudah oke. Itu aja konfigurasinya. Kemudian kita start. Oke, di sini saya buatnya modenya full screen ya, tampilannya full. Kalau misalnya kita mau mengecilkan layarnya, tidak suka dengan full screen, kita tinggal tekan tombol kontrol di sebelah kanan keyboard, kemudian huruf C, Ctrl C. Nah, dia jadi mengecil ya. Nah, kalau yang kecil ini tentu dia menunya ada ya, tinggal kita lihat saja. Oke. Untuk memperbesarnya juga kembali Ctrl C, kita switchkan. Oke. Kalau dia model besar ini bagaimana menampilkan menunya? Nah, kita tekan tombol kontrol sebelah kanan kemudian home. Nah, ini dia ya. Sama aja menunya. Oke, lanjut. Kita login dengan super user yaitu root. Passwordnya kemarin kita buat admin. Nah, langkah berikutnya setelah kita masuk ke dalam Debiannya, pertama kita cek apakah
port daripada network adapter 1 itu sudah terbaca. Nah, itu udah ada ya yang nomor 2. Di situ namanya M0S3. Kita sebut aja ya M0S3 ya, biar gampang. Nah, kalau sudah ada, tentu kita akan memberikan IP address untuk server kita ini dengan perintah nano masuk layar editor ke dalam direktori etc networking in network interface. Kalau sudah enter, kita berada di baris paling bawah. Kita buat perintah auto M0S3 device M0S3 inet static, di mana IP-nya adalah 192.168.101 dengan netmasknya kelas C 255.255.255.0. Kalau sudah, kita membuat IP address untuk server Debian kita keluar layar editor, Ctrl X, Y, Enter. Nah, langkah berikutnya kita eksekusi, kita running bahasanya ya, dengan perintah etc initd networking restart. Nah, kalau dia sudah oke, nah kita cek IP-nya yang network itu sudah terbaca. Nah, di situ udah. Yang nomor 2 itu M0S3 inetnya IP-nya 192.168.100.1/24 kelas C. Ya. Di sini kita sudah selesai membuat IP address secara statik atau manual ya untuk IP server Debian kita. Berikutnya kita akan mengenalkan atau mendaftarkan DVD ISO Debian kita. Kita kenalkan 3 DVD aja ya. Dengan perintah apt cd-rom. Nah, sebelum kita enter, kita insert dengan menekan tombol Ctrl Home di keyboard. Kemudian kita pilih device, optical drive, choose a disk file. Kita cari di mana ISO Debian kita, ya Debian 9 ya, DVD 1. Kalau sudah open, kemudian kita enter. Kemudian press enter untuk membacanya. Sudah terbaca. Nah, dengan ciri-ciri binary 1 berarti DVD 1 ya. Kemudian kita apt cd-rom add lagi, kita masukkan DVD keduanya. Oke. Di sini ada force mount, berarti ibaratnya DVD 1 tadi masih berada di dalam Debian kita. Nah, supaya dia mau menginstal DVD kedua, tentu dia akan memaksakan keluar DVD kedua, baru dimasukkannya DVD pertama. DVD pertama dikeluarkannya, kemudian dimasukkannya DVD kedua. Force mount itu gambarannya kurang lebih. Kemudian enter. Nah, dia sudah terbaca binary 2. Kita lanjut apt cd-rom add untuk DVD ketiga. Oke, force mount, kemudian add. Enter. Nah, binary 1, 2, dan 3 sudah kita daftarkan. Baik, langkah berikutnya kita membuat host daripada Debian kita. Nah, di dalam direktori host. Nah, kemudian IP, masukkan IP server kita
192.68.101 dengan nama SMK. Ini bebas ya. Kalau sudah keluar layar editor, langkah berikutnya kita akan mendaftarkan. Sebelum kita daftarkan, boleh kita tes dulu apakah sudah ada koneksi dari Debian kita ke klien. Ya, saya kecilkan dulu layarnya. Nah, dijalankan cmd dari Windows klien kita seperti ini. Nah, berikutnya, sebelum kita tes, IP-nya kita setting terlebih dahulu, IP Windows kita, ya. Nah, kita bagian network connection, ya. Intinya mau tampil kemari. Mungkin kalau di Windows 7 atau Windows 8, Windows 10 mungkin caranya berbeda-beda. Tapi intinya kita mau masuk ke dalam tampilan network connection ini. Yang kita setting itu di bagian VirtualBox host only Ethernet ini. Kita double klik, properties, pilih versi 4. Nah, ini IP bawaan VirtualBox, kita obtainkan dulu. Kemudian kita aktifkan kembali, masukkan IP klien yang akan connect ke Debian kita, yaitu dia harus satu segmen, tadi 100. Nah, kemudian klien ini mungkin kita akan membuat IP-nya misalnya 10, ya. Subnetnya otomatis kelas C. Default gateway-nya kita masukkan IP server Debian kita 101, ya kan? Kemudian preferen DNS-nya juga demikian, IP server Debian kita. Kalau sudah kita oke-kan, kemudian kita tes di Windows kliennya dengan perintah ping IP server Debian kita 192.168.101. Oke. Nah, dia di situ replay, berarti sudah terkoneksi ke server Debian kita di VirtualBox. Nah, di VirtualBox Debian kita juga mengetesnya apakah sudah connect ke klien kita. IP-nya tadi 10 kita buat ya. Kemudian enter. Nah, keduanya sudah saling terhubung. Berarti sudah ada koneksi dari klien ke server Debian kita. Baik. Lanjut. Memberhentikannya tekan Ctrl C. Ya. Langkah berikutnya kita akan menginstal paket-paket yang dibutuhkan untuk konfigurasi WordPress tersebut, ya. Dengan perintah apt install -y. Oke, yang pertama itu ssh untuk koneksi ke WinSCP ke Debian kita, apache untuk database, PHP, MySQL, kemudian MySQL server, kemudian PHP MyAdmin. Nah, ini beberapa paket yang dibutuhkan untuk kita konfigurasi WordPress tersebut. Ya, semua ini mengarah ke, kalau PHP Apache itu mengarah ke database dengan PHP MyAdmin. Kalau sudah di enter, nah, di sini dia meminta insert DVD, please insert this. Nah, dengan
binary 1, berarti DVD 1 kita masukkan DVD pertama. Ya. Oke. Force mount, kalau sudah kita enter. Dia akan melakukan proses install. Agak-agak batuk ya. Di sini tidak ada, saya skip biar nampak proses instalasi. Ya. Oke, please insert this label binary 2. Berarti kita masukkan binary keduanya. Oke. Enter kembali. Oke, kita coba pastikan DVD binary kedua. Sudah, coba enter. Nah, konfigurasi database for phpMyAdmin ya. Kemudian kita disuruh membuat passwordnya. Kita buat password default aja ya, admin. Kita ulang admin, kemudian kita akan konfigurasi apache 2 aja dengan menekan tombol spasi di keyboard, kemudian OK. Nah, paket-paket yang dibutuhkan untuk konfigurasi WordPress setelah kita install. Langkah berikutnya, kita akan menjalankan WinSCP. Kita akan menjalankan nanti WinSCP ini. Oke, sebelum kita menjalankan ini, kita harus memberikan izin server Debian sehingga WinSCP dari klien ini bisa connect ke Debian-nya. Dengan perintah kita masuk ke dalam direktori nano etc ssh lshd-config. Ya. Kalau sudah enter, kita boleh aktifkan port 22 itu defaultnya. Kemudian di bagian permit root login ini kita aktifkan. Kemudian prohibit password kita ganti menjadi yes. Kalau sudah keluar layar editor, kita eksekusi dengan perintah initd ssh restart. Oke. Nah, kalau kita sudah memberi izin supaya WinSCP dari klien bisa connect ke Debian kita, maka kita lakukan masukkan IP server Debian kita, kemudian usernya root, passwordnya admin. Kalau sudah login, keluar pertanyaan, yes-kan saja. Nah, setelah kita login dengan WinSCP, di sini di sebelah kiri kita adalah Explorer daripada Windows, dan di kanan kita adalah ibaratnya Explorer daripada Debian kita. Ya. Kita kopikan file WordPress kita tadi, di download. Nah, WordPress ini mau kita kopikan ke Debian
di dalam direktori var www.html ya. Kita pilih filenya, kemudian kita drag saja. Keluar pertanyaan, upload file, kita okekan. Oke, sudah selesai. Kita upload file WordPress dari klien kita ke Debian kita. Kita minimize. Nah, langkah berikutnya, file WordPress itu mau kita jalankan. Seperti ini ya. Kita minimizekan dulu, kita jalankan Chrome. Rekomendasi Chrome aja ya. Masukkan IP daripada server Debian kita 101. Kemudian kita buat WordPress. Enter. Nah, sini dia sudah keluar file halaman WordPress kita. Nah, jika kita mau membuat database name, user, segala macam, itu dibuatnya di mana? Kita buat tab baru, masukkan IP server kita, kemudian php my admin. Nah, di sini kita harus login dulu. Nah, biasanya kalau kita pakai root dan admin, passwordnya dia tidak jalan karena aksesnya root dan admin ini belum connect. Cara mengkonekkannya, kita kembali ke Debian, MySQL, secure installation. Set passwordnya ya, buat admin. Remove yes, seperti tadi, disable, remove yes, no, yes, oke. Kemudian MySQL user root password yaitu admin, kemudian use MySQL, kemudian update user, set login null where user sama dengan root. Close privileges with oke. Coba kita tes dulu, kita tes kembali. Oke, passwordnya root admin. Nah, seperti ini ya. Tadi di awalnya passwordnya kita nolkan, ternyata harus dibuat ya. Itu aja hilapnya. Oke, langkah berikutnya, kalau sudah bisa, kita login ke dalam phpMyAdmin. Di bagian home, kita buat database baru dengan nama WordPress. Create. Oke. Sudah selesai, kita membuat nama daripada database-nya WordPress. Kemudian
di bagian WordPress kita pilih privilege-nya, edit privilege yang ini. Nah, kita centang semua yang administrasi nggak usah ya, administration nggak usah. Kalau sudah kita go. Oke, sudah diupdate. Kemudian kita buka kembali yang WordPress tadi, yang ini. Nah, kan kita udah selesai membuat database-nya, udah selesai. Nah, di sini berarti kita lakukan install daripada WordPress-nya. Let's go. Database name-nya boleh kita buat WordPress sesuai dengan nama yang tadi, WordPress. Usernya yang tadi root, passwordnya admin, kemudian kita submit. Nah, langkah berikutnya kita disuruh mengcopy semua file ini di dalam WordPress Debian-nya. Kita membuat nama file dulu ya. Kita membuat nama file dengan nama wp-config. Kita copy, masuk ke WinSCP. Kita membuatnya di dalam WinSCP, di dalam WordPress di sini. Ya. Ini di dalam WordPress-nya kita buat new, klik kanan new file dengan nama tadi adalah wp-config.php. Nah, seperti ini. Kalau sudah oke kan, nah, dia akan membuat file baru. Kemudian kita kopikan isinya. Ini semua isinya kita copy. Kemudian di sini tadi kita paste. Nah, kalau sudah kita simpan. Oke. Close. Nah, sudah selesai. Kita membuat file wp-config.php. Isinya sudah kita copy. Nah, seperti ini. Isinya ini kita copy ke tempat tadi. Kalau sudah run the install. Nah, seperti ini. Set title-nya kita buat SMK Negeri 3 Batam. Usernya tadi root, passwordnya admin, converters email nggak apa-apa, gmail.com. Ya, kita kan offline nih, jadi nggak masalah buat email sembarang pun nggak apa-apa. Kalau sudah kita isi, kita install WordPress. Nah, sukses, sudah selesai kita buat. Kemudian kita login dengan yang tadi kita buat, root dan admin passwordnya. Login. Nah, seperti ini ya. Di sini kita sudah selesai membuat web server dengan menggunakan WordPress seperti ini. Ya. Nah, kalau kita buat baru, nah contoh nih, masukkan IP 101 baru WordPress. Nah, ini dia ya. Sudah. Baik, ini aja yang bisa kita praktekkan untuk kali ini. Pesan saya dalam mengetik konfigurasi seperti tadi,
ada kesalahan sedikit, passwordnya lupa dibuat baru gitu. Nah, harus agak teliti ya. Nah, ini dia sudah. Berarti untuk konfigurasi daripada WordPress, membuat VPS dengan WordPress sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dengan baik. Kalau ada kesalahan, mungkin harus lebih teliti lagi. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.